Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada kali ini Bapak akan mendampingi kalian untuk belajar tema 3, subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Kalian sudah siap? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, kita mulai. Hore, hujan. Ya, belum lama ini telah terjadi hujan di sekolah dan air hujan turun dari langit membasahi bumi, dan tentu ini membuat hati menjadi senang karena cuaca pun menjadi lebih hangat dan juga segar karena telah dibasahi bumi dengan air hujan. Tapi pertanyaannya, tahukah kamu apa itu hujan? Bagaimana terjadinya proses air hujan? Ada yang tahu? Oke, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan hujan. Hujan sebenarnya merupakan salah satu jenis proses cuaca yang disebut presipitasi. Apa? Proses presipitasi. Presipitasi adalah segala bentuk air yang jatuh ke bumi berupa air hujan, atau salju, atau drizzle, atau batu es, dan juga bisa bentuknya sleet. Kemudian, jika ada yang bertanya bagaimana proses terjadinya air hujan, apakah ada makhluk Allah yang menangis? Ya, kita secara ilmiah akan membahas proses terjadinya air hujan. Secara ilmiah, terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Kalian sudah tahu bahwa matahari itu memiliki dua sumber energi. Yang pertama apa? Energi cahaya. Dan yang kedua adalah energi panas. Nah, dari panas matahari ini terjadi proses kondensasi. Proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik. Uap air akan berubah menjadi embun. Kemudian suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, maka terbentuklah awan. Awan yang berisi embun air yang terjadi di awal proses evaporasi tersebut, ya, menguapnya air yang ada di laut, danau, sungai, ya, membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan yang berisi butiran air tersebut menuju lokasi yang suhunya rendah.
Nah, suhunya rendah biasanya terdapat di dataran tinggi, seperti di pegunungan atau perbukitan. Lihatlah gambar terjadinya hujan berikut ini. Nah, secara mudahnya kalian bisa lihat, pertama, air yang ada di lautan atau danau atau sungai menguap karena panas matahari, ya. Nah, ini disebut evaporasi. Lalu terjadilah pembuatan awan dari naiknya air tersebut dari hasil pemanasan panas matahari menjadi embun. Lama-lama terbentuklah awan. Nah, sudah kalau berbentuk awan, awan tersebut akan terbawa angin ke tempat yang suhunya lebih rendah. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan, suhu rendah itu biasanya terdapat di daerah dataran tinggi, ya, atau suhunya di daerah tersebut tidak terlalu panas, ya, dengan suhu yang dingin. Lalu awan yang berisi butiran-butiran air tadi yang bentuk embun akan turun hujan, ya, akan turun hujan, dan hujan tersebut turun di dataran tinggi dan terus mengalir ke dataran yang lebih rendah dan berakhir ke laut. Jadi air sifatnya mengalir dari dataran tinggi yang di daerah pegunungan atau perbukitan, terus mengalir ke tempat yang paling rendah, yaitu laut. Paham ya sayang ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah proses terjadinya kabut. Kalian tentu tahu kabut. Di pagi hari atau sore hari kalian jalan atau lari pagi, terkadang kalian melihat suasana di banyak pepohonan itu ada seperti awan-awan yang putih, ya, yang seperti ada asap, padahal bukan asap, itu adalah kabut. Nah, kabut biasanya terlihat pada pagi hari atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk air atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun, membentuk titik-titik air. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Nah, kumpulan titik-titik inilah yang disebut dengan kabut. Kalian bisa lihat dalam gambar. Ya, ini suasana pada pagi hari, ya. Nah, itu suasananya seperti ada awan yang seperti asap, padahal bukan asap, itu adalah awan kabut. Lanjut. Yang ketiga adalah proses pembuatan gula. Kalian tentu tahu gula yang ada di dapur kalian berbentuk sudah jadi, ya. Ada yang bentuk kristal, ada juga yang bentuk padat. Pertanyaannya, dari manakah asal pembuatan gula? Bahannya dari apa? Gula berasal dari tanaman tebu. Kalian lihat gambar? Ya, betul. Tanaman tebu panjang seperti gambar, ya. Nah, tebu ini mengalami proses secara bertahap hingga dihasilkan gula. Tahapan-tahapan itu terdiri dari pengolahan awal, penggilingan,
pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengeringan. Terakhir, pendinginan. Ya, jadi agar gula tersebut dari cair menjadi padat lalu dibentuk kristal-kristal kecil, itu mengalami berbagai macam proses yang seperti kalian baca halaman 99, kalian akan mengetahui proses pembuatan gula. Ya Nak ya, dibuka halaman 99 buku tematik kalian. Kemudian kita sekarang masuk ke pembelajaran PPKN. Sikap tolong menolong. Apa sih sikap tolong menolong itu? Apakah itu termasuk perbuatan baik? Tentu. Sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji karena dapat menumbuhkan persatuan antar sesama. Contoh sikap tolong menolong yang bisa kita lakukan contohnya di rumah. Kalian membantu ibu merapikan tempat tidur, mencuci piring setelah makan atau merapikan piring-piringnya, menyapu halaman rumah, ya, kamar tamu, ruang tamu, kamar ayah bunda, kalian bisa sapu untuk membantu menjaga kebersihan bersama. Atau juga menemani adik bermain karena mama kamu sedang masak di dapur, ya, adik kamu perlu teman, maka temani, kalian bisa bermain bersama, belajar bersama, dan lain-lain, ya. Nah, kalian bisa sebutkan sikap tolong menolong lainnya yang kamu ketahui, yang pernah kamu lakukan baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan rumahmu. Ketika berdiskusi, kalian tahu diskusi kan? Ya, percakapan antara dua orang atau lebih, ya, dalam mencari solusi jalan keluar. Itu namanya diskusi. Kita dapat menerapkan sikap saling menghargai. Ketika membuat laporan diskusi pun, kita dapat menerapkan sikap bekerja sama, saling menghargai, dan bekerja sama dapat menumbuhkan persatuan. Sikap bersatu dapat kita lakukan di sekolah, contohnya melaksanakan piket kelas, bekerja sama dalam tim ketika main bola, mengerjakan tugas kelompok dengan kompak, dan lain-lain. Dan sikap bersatu juga dapat dilakukan di lingkungan rumah kalian. Contohnya, membantu tetangga yang sedang ada acara, baik itu syukuran atau ada acara kematian. Maksudnya gimana ya? Nah, kalau ada tetangga yang mengalami musibah seperti kematian, tentu keluarga tersebut membutuhkan support, dukungan, ada saudara, ada tetangga yang datang untuk memberikan perhatian. Minimal kita bisa menguatkan hatinya agar bersabar. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan keluarga yang telah meninggal diampuni kesalahannya, diterima amal baiknya. Nah, seperti itulah sikap bersatu di lingkungan rumah kita. Ada juga, ya, sikap bersatu dalam mempersiapkan perayaan hari ulang tahun RI yang biasa dilaksanakan pada bulan Agustus. Ada bermacam-macam lomba yang dilaksanakan oleh panitia. Nah, kalian bisa membantu tuh. Lomba apa yang diselenggarakan, kalian bisa ikut. Apa fungsinya? Untuk menjalin persatuan, ya. Kalian bisa memasangkan bendera merah putih di setiap masing-masing rumah. Rumah kalian hias dengan bendera merah putih, itu pun bentuk persatuan. Atau berbagi makanan kepada tetangga, itu juga salah satu bentuk persatuan, ya. Makanan kepada tetangga, tentu tetangga akan senang
dan tentu tetangga akan sayang sama kita karena kita peduli terhadap sesama. Ya, belum tentu tetangga kita sama seperti kalian. Ada yang mungkin taraf ekonominya, ya, kalian mampu, tetangga kita tidak mampu. Kalian bisa buat masakan yang lezat, yang enak, dan mungkin banyak. Kalian bisa berbagi kepada mereka agar mereka bisa merasakan kenikmatan makanan yang biasa kalian makan. Pasti tetangga kalian akan sayang kepada kalian. Kita lanjutkan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apa saja ya? Ya, pertama adalah diskusi. Nah, ini seperti ini. Duduk yang rapi, masing-masing memberikan argumentasinya, memberikan pendapatnya. Kita menghargai dengan cara mendengarkan. Ya, jangan menyela, jangan memotong teman yang sedang memberikan pendapat. Kalau sudah selesai, barulah jika kamu ingin bertanya atau memberikan komentar, silahkan. Nanti dari pembicaraan ini masing-masing akan ditemukan jalan keluarnya. Misalkan yang dibicarakan adalah diskusi tempat buat jalan-jalan sore, tempat field trip, kira-kira mana nih yang mau kita datangi, atau diskusi tentang proses terjadinya hujan. Nah, masing-masing menceritakan, ya, masing-masing orang tentu berbeda cara penyampaiannya, pemahamannya. Nah, kita saling menghargai, kita menghormati orang lain yang memberikan pendapat. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan di sekolah adalah bermain. Ya, bermain, karena itu adalah hak kalian. Kalian bertemu dengan teman, kalian bersosialisasi, kalian bermain bola bersama teman. Intinya, satu dengan yang lainnya harus saling mengenal. Jangan masing-masing. Kenapa kalian disekolahkan? Agar kalian bisa mengenal kepribadian orang lain. Ya, ada yang si A dari suku Jawa, si B dari suku Betawi, si C dari suku Padang. Semuanya ada di sekolah. Kalian berteman, tidak memilah-milih siapa orangnya. Kalian bermain dengan gembira, semua dalam tali persahabatan, persaudaraan, kebineka tunggal ikaan. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ya, bisa juga berbeda-beda suku, kalian tetap satu negara, Indonesia. Dan yang ketiga adalah belajar. Ya, kegiatan yang dilakukan sekolah adalah belajar yang tekun. Ya, kalian dititipkan di sekolah agar bisa belajar. Belajar itu tidak hanya di kelas. Kalian belajar menghargai kepada teman, kalian belajar menghargai kepada tumbuh-tumbuhan, kalian belajar menghargai kepada alam. Itu juga belajar, ya. Namun tempatnya adalah di lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Oke. Kegiatan yang dilakukan di rumah seperti membantu ibu yang tadi Bapak sudah bilang. Membantu ibu, silahkan kalian lakukan semampunya. Kalian bisa menyapu halaman, kalian bisa merapikan tempat tidur, kalian bisa mencuci piring kalau misalkan bisa. Kalau nggak bisa, takut pecah, lebih baik rapikan saja piring-piring yang telah selesai keluarga kalian makan, bawa ke dapur untuk dicuci oleh mama atau mbak kalian. Dan juga yang dilakukan di rumah seperti menemani adik bermain,
ya. Mungkin ibu kalian sedang sibuk mencuci atau ada kegiatan. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan di rumah, menemani adik bermain, karena itu juga membantu orang tua kalian. Dan yang ketiga, salah satu contoh kegiatan yang dilakukan di rumah adalah ibadah. Ibadah ini sangat penting karena hubungan kalian selain kepada sesama manusia, kalian juga harus hubungan baik kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan dengan mengaji bersama, sholat berjamaah bersama. Nah, itu sangat bagus dilakukan di rumah masing-masing, ya. Kenapa? Karena dalam keluarga yang taat ibadah, insya Allah dalam rumah tersebut Allah memberikan keberkahan. Beda kalau masing-masing tidak ada yang ibadah, rumahnya akan terasa panas, tidak pernah ada yang sholat, tidak pernah ada yang mengaji, ya. Jadi yang dicari hanya dunia saja. Nah, Allah tidak suka, harus seimbang, karena dunia tidak akan dibawa mati, ya. Kalian hidup di dunia adalah mencari bekal untuk nanti di akhirat. Nah, dengan ibadah yang baik, ibadah yang tekun, sholat 5 waktu, laksanakan sholat dengan baik dan benar, mengaji, dan juga belajar yang lainnya, insya Allah keluarga kalian menjadi keluarga yang penuh ketentraman dan keberkahan. Amin. Lalu yang dilakukan di lingkungan rumah, maksudnya di luar rumah kalian, yaitu sesama tetangga misalnya. Apa saja yang di luar rumah? Ya, gambar yang kalian lihat yang pertama adalah gotong royong membersihkan solokan atau saluran air, ya. Ketika hujan turun, air pasti jumlahnya banyak, akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, bagaimana air bisa mengalir kalau gotnya, saluran airnya tersumbat oleh sampah? Nah, sampah ini dibuang oleh bermacam-macam orang, ya. Ada yang dari rumah, ada yang buang sampahnya seenaknya, ada yang potong-potongan kayu dan sebagainya. Bahkan ada sampah rumah tangga, ada yang buang kasur, ada yang buang bekas sepatu sebelah, sendal, pakaian, dan lain-lain, yang akhirnya membuat saluran air tersumbat. Kalau dia tersumbat, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi banjir. Siapa yang rugi? Ya, orang di sekitar situ, ya. Entah rumah kalian yang ikut tenggelam atau tetangga kalian. Jangan sampai itu terjadi, maka harus ada kegiatan gotong royong bersama, ya. Nah, yang kedua adalah bersih-bersih. Bersih-bersih yang dilakukan di lingkungan rumah, biasanya Pak RT nih, ya, Bapak RT mengajak seluruh warga di hari Minggu. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang tidak ada kesibukan, ayo sama-sama kita bekerja bakti, bergotong royong membersihkan lingkungan dan pekarangan halaman rumahnya masing-masing demi kebersihan dan keselamatan keluarga kita. Nah, itu adalah himbauan yang bisa kalian lakukan. Tuh, ada ajakan, yuk kita bersih-bersih. Nah, caranya gimana? Coba kalian lihat, orang-orang pada bawa sapu, ada yang bawa tempat sampah, ada yang mengangkut sampah dibuang ke tempat sampah. Macam caranya banyak. Itu dilakukan dengan bekerja sama. Nah, yang ketiga ini adalah warga yang bekerja sama. Ya, ini ekstrim nih, memindahkan rumah. Bayangkan,
rumah dipindahkan. Kalau di luar negeri, rumah dipindahkan dengan cara diangkat, ditaruh di atas mobil tronton. Tahu kok tronton ya? Mobil yang besar. Tapi kalau di Indonesia, rumah ini bisa diangkat. Wow, luar biasa. Rumah diangkat dengan jumlah orang yang banyak, bersama-sama dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa nggak? Bisa. Sesuatu pekerjaan apabila dilakukan bersama-sama, pertama akan cepat selesai, yang kedua pekerjaan berat akan terasa lebih ringan, yang ketiga menjalin persatuan karena kita saling membantu. Sewaktu-waktu kita perlu bantuan, orang lain pasti akan bantu kita karena kita juga tidak pernah lepas dari membantu orang lain. Insya Allah. Paham ya nak? Oke, lanjut. Nah, demikian akhir dari pembahasan kita tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita dan juga sikap tolong menolong yang bisa kalian lakukan di rumah, di lingkungan rumah, atau di sekolah juga ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada tema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.